Oke, baik. Eh, Kali ini masih bertemu kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya mau bahas tentang konfigurasi elektron. Walaupun sebelumnya sih udah saya bahas di konten sebelumnya, tapi di konten sebelumnya itu kita bahas konfigurasi elektronnya berdasarkan kulit. Jadi hari ini kita masuk berdasarkan subkulit. Kalau dikatakan konfigurasi elektron, sedikit saya ulang kembali, penyusunan elektron berdasarkan lintasannya. Itu merupakan arti dari konfigurasi elektron gitu ya. Nah, lintasan elektron ini bisa berdasarkan kulit, bisa berdasarkan subkulit. Bisa kulit, bisa subkulit. Kalau kulit itulah yang kita bahas kemarin, ada kulit K, kulit L, M, N dan seterusnya. Tapi nanti kalau misalnya dia subkulit, yang kita bahas berdasarkan S, P, D, F. Itu dia. Nanti kalau S maksimalnya 2 elektron, P maksimalnya 6 elektron, D 10 elektron, F 14 elektron. Beda halnya kalau K kemarin 2, L 8, M 18 dan seterusnya gitu ya. Nah, dalam pengkonfigurasian berdasarkan subkulit ada aturan main. Aturan konvel berdasarkan subkulit. Oke. Yang pertama nanti namanya adalah aturan Aufbau. Aturan Aufbau. Kemudian nanti yang kedua adalah kaidahan. Tulisannya Hun. Dan yang ketiga adalah larangan Pauli. Jadi nanti ini kita bahas di materi ini gitu loh. Yang pertama langsung kita masuk tentang aturan Aufbau. Aturan Aufbau. Ini yang pertama. Oke. Kalau bicara tentang aturan Aufbau, artinya begini. Bahwa dalam mengisi elektron itu arus dari energi yang terendah baru ke energi yang tertinggi. Jadi bahasa lainnya adalah pengisian elektron dimulai dari energi yang terendah ke energi yang tertinggi. Itu dia ya. Nah, jadi nanti sistemnya itu kayak gini. Kita coba sesuaikan atau perhatikan dulu misalnya tabel saya di sini ya. Kita punya jumlah kulit. Kita di sini buat nanti subkulit gitu loh. Sabar ya. Kulit yang kita buat biasa adalah kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, kemudian kulit O, kemudian kulit P, kemudian kulit Q gitu ya. Nah, nanti kulit K itu berisi satu subkulit, namanya 1S aja gitu ya. Kemudian atau oke lah 1S saja. Kalau dia kulit L, nanti itu berisi dua kulit, yaitu 2S aja sama 2P, ini S ya. Oke. Kemudian kalau yang M itu nanti berisi 3 kulit, 3S, 3P, 3D. Kemudian N itu berisi 4S, 4P, 4D, 4F. Terus nanti O itu juga sama berisi 4, 5S, 5P, 5D, dan 5F. Kemudian yang
P itu 6S, 6P, sama 6D. Kalau yang 7, 7S sama 7P. Sekarang isikan elektron maksimal. Kan tadi saya bilang S itu maksimal 2 elektron, P 6 elektron, 10 elektron. Saya buat di sini ya. Ini maksimal 2, ini 2, ini 6 dari mana? Dari sini. Ini. 2, 6, 10. 2, 6, 10, 14. 2, 6, 10, 14. 2, 6, 10, 2, 6. Nah, katanya kan sesuai aturan Aub-Bau bahwa pengisian elektron itu harus dari energi terendah sama energi tertinggi. Nanti di mana ke aplikasinya? Perhatikan tanda panah yang saya buat. Kita startnya dari sini. Dari 1S2. Nah, dari 1S2 ternyata energi tertinggi terendahnya lagi masuk ke 2S2. Perhatikan ya tanda panah yang saya buat. Jadi dari 2S2 nanti selanjutnya menuju 2P6. Oke. Dari 2P6 masuk ke 3S2. Dari 3S2 masuknya ke 3P6. Perhatikan tanda panah yang melengkok atau yang melingkar. Nah, dari 3P6, kalau kau berdasarkan kulit, mungkin masuknya ke 3D gitu ya. Ini karena kulit ketiga, ini kulit ketiga, ini pun kulit ketiga gitu loh. Harusnya masuknya ke 3D. Tapi, energi 4S2 itu lebih rendah dibanding 3D10. Makanya dari 3P6, dia harus ke 4S2 terlebih dahulu. Kenapa? Karena aturan Aub-Bau. Pengisian elektron harus dimulai dari energi yang terendah. Setelah itu baru masuk ke 3D10. Dari 3D10 nggak lagi ke 4S2, tinggal ke 4P6. Dari 4P6 bukan ke 4D10. Sama kasusnya 4S, 5S2 itu lebih rendah dari yang namanya 4D10, maka 5S2 dulu. Dari 5S2 baru geraknya ke 4D10. Dari 4D10 masuk ke 5P. Habis 5P masuk 6S. Alasannya kenapa? Energinya lebih rendah. Baru masuk ke 4F. Habis masuk 4F, baru masuk ke 5D, baru masuk 6S2, 6P6, baru masuk 7S2. Habis dari 7S2 masuk ke 5F14, baru masuk ke 6D10, baru masuk 7P6. Sehingga kalau misalnya kita urutkan, urutan konpelnya begini. Oke. Dimulai dari 1S2 nih. Masuk 2S2 ini. Baru masuk 2P6. Oke, next selanjutnya 3S2. 3P6. 4S2. 3D10. Baru masuk habis 3D10 4P6, 5S2, baru 4D10, baru masuk 5P6, 6S2. 6S2 habis itu masuk 4F14, 5D10, baru masuk 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6. Inilah urutannya. Untuk apa ini? Ini nanti kalau kita mengkonfigurasikan
tidak lagi pakai 2, 8, 6, tapi pakai 1S2, 2S2, 2P6. Bagaimana contohnya? Perhatikan, saya buat contohnya. Tuliskan konfigurasi dari Na nomor atomnya 11. Nah, kalau misalnya dia berdasarkan kulit kemarin, Na itu adalah 281. Ini berdasarkan kulit gitu ya. Tapi kalau berdasarkan subkulit, kalau dibilangnya Na11, ngonvelnya bukan kayak gitu lagi, tapi sudah seperti ini. Perhatikan. Nah, caranya bagaimana? Harus 1S2, 2S2, 2P6, 3S berapa? Gini, kita harus ikut urutan ini. Kita harus tetap urutan ini yang kita ikuti. Nih. Nah, yang pangkat di atasnya itu adalah elektron yang mau kita isikan atau yang ada 11 ini. Yang mau kita isikan kan 11. Pertama kita isi di sini kan S maksimalnya 2. 11 kurang 2, 9. Boleh kita langsung tulis di sini 9? Tidak boleh, karena S maksimalnya 2. Maka di sini 2. 11 kurang 4, sisanya berapa? 7. Kalau misalnya kita langsung tulis 7 di P, nggak boleh. P itu maksimalnya 6. Berarti di sini ada 6, sisanya berapa? Sisanya harus ada satu lagi. Habis 2P masuk siapa? 3S. Haruskah kita tulis 3S2? Enggak. Kalau kamu tulis 3S2 bersisa lebih. Itu 11 yang mau diisikan. Berarti di sini harus 1. Jadi itu namanya konfigurasi berdasarkan kulit. Saya ambil yang contohnya lebih banyak. Saya ambil misalnya BA lah, BA. BA itu 56. Kita konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6. Udah berapa? 246, 10 kan? Masuk 3S2, 3P6, 4S2. Udah 20. Sisanya berapa? Habis 4S2 masuk 3D10. 3D10 baru masuk 4P6. Udah berapa? Sudah berapa? 1S2 20 ya, 30, 36, 36. Saya buat 5S2 38. Masuk 5S2 masuk 4D10. Sudah berapa? 10, 20, 30, 38, 48. 48 berarti berapa lagi? 48 berarti 8 lagi, ya kan? Nah, maka kalau misalnya saya buat di sini 5P6, ya udah. Ini 5P6. Udah 5P6 tambah 48 tambah 6 masih 54, masuk di akhirnya 6S2. Selesai. Itu konfigurasinya. Jadi yang 56 ini harus sama dengan total jumlah yang ada di atasnya. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10. Tambah lagi 16, tambah lagi ini 2, 6, 2, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56. Jadi harus sama. Nah, jadi saya kasih tahu kalau seandainya dibilangnya ada misalnya 3P6, yang P ini ada, yang elektron ini, yang ini adalah kulit ketiga, artinya kulit ketiga, sementara ini adalah elektron yang diisikan gitu. Ini subkulit. Jadi cara bacanya gitu ya. Jadi contohnya misalnya lagi saya buat yang agak sedang sedikit, misalnya Si berapa ya? Nggak usah lah Si, saya ambil misalnya Zn, atau misalnya saya ambil ini guys, nanti kalau Si
Boleh lah SI, sebenarnya sih 14, 34 ya. Nggak usah SI lah. Saya ambil ZN, ada aturan main sedikit ya. ZN 30, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Udah selesai. Kenapa bisa 30? 10, 20, 30. Cuman yang saya mau ingatkan, kalau misalnya dia CU yang 29, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 harusnya 3D9. Ini nggak boleh ya. Perhatikan, ini nggak boleh. Saya ulang, kalau misalnya yang CU 29, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. Ini nggak boleh ditulis. Penulisan yang tepat itu adalah harus 4S1, 3D10. Saya kasih catatan. Kalau misalnya subkulit D jumlahnya 9, itu harus dijadikan 10, 4 harus dijadikan 5. Diambil dari mana? Diambil dari 4S-nya. Ya. Jadi mau berapapun angka di depan S itu, kalau nanti ada dampingan S sama D, yang posisi D9 sama 4, 9 kita jadikan 10, 4 kita jadikan 5. Itu namanya sistem penuh dan setengah penuh. Jadi nanti ini maksudnya kemana? Ini nanti ke orbitalnya, itu nanti kita bahas ya. Jadi sistem setengah penuh. Oke, jadi dia harus diingat. Yang 4 bagaimana Pak contohnya? 4 contohnya misalnya begini. Kita punya senyawa misalnya ZN. ZN itu nomor atom, bukan ZN, sorry. Kalau yang 4 itu CU. CR ya, yang 24 itu CR kromium. Nah, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 3D4. Nah, ini kan 4S2 sama 3D4. Ini juga nggak boleh. Sesuai dengan aturannya ini nggak boleh ditulis. Yang boleh kita tuliskan itu menjadi 4S1, 3D5. Totalnya tetap. Jadi catatannya tadi 4, kita jadikan 5 aturan mainnya. Oke. Terus yang paling penting lagi sebenarnya adalah kaitannya ke bilangan kuantum. Tapi jangan salah, kalau misalnya konfigurasinya terlalu panjang kayak yang BA tadi gitu ya. Kayak BA tadi, kalau konfigurasinya terlalu panjang kayak yang BA, nih, kita boleh menggunakan gas mulia untuk menyingkat. Contoh, ini kan 56. Kita carilah gas mulia yang dekat dengan 56 tapi tidak boleh lebih dari 56. Berarti 54 itu sampai di mana dan unsurnya siapa? Kalau 54 itu unsurnya adalah Xe. Jadi penulisannya boleh disingkat. Yang 54 itu kan sampai di sini. Nah, boleh nulisnya Xe54, xenon itu Xe, baru masuk 6S2. Nih, boleh ditulis juga seperti ini. Ini hanya penulisan ya, hanya penulisan. Kalau konfigurasinya tulisannya tetap seperti ini konsepnya ya. Oke, berikutnya paling mungkin adalah kaitannya ke bilangan kuantum. Tapi sebelum sampai ke sana, saya mau kasih tahu dulu kalau misalnya konfigurasinya itu dalam bentuk ion. Konfigurasinya misalnya kalau dalam bentuk ion. Oke. Nah, kalau misalnya konfigurasinya dalam bentuk ion,
catatannya begini. Saya kasih langsung aja catatannya ya. Jika atom yang bermuatan positif merupakan bilangan atom yang bermuatan, maka elektron yang kita lepaskan harus pada kulit yang terbesar, walaupun dia nggak di ujung. Contoh ini, cuma aja saya kasih contohnya. Misalnya saya punya CO2 pos, nomor atomnya 27. Yang satunya lagi misalnya Fe3 pos, ini 26. Nah, cara awalnya jangan langsung dikurang. Kalau kemarin menentukan proton, elektron, dan neutron, kita langsung kurang kan? Langsung kurangkan, misalnya 27 kurang 2, 26 kurang 3, nggak boleh. Kalau dikonfigurasi berdasarkan subkulit, kita tidak boleh langsung mengurangnya. Harus tuliskan dulu semua yang 27 ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7, 10, 20, 27. Yang ini pun gitu, tuliskan dulu semua. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Nah, baru dikurang 2. Caranya gini, jika ada atom yang bermuatan positif, elektron yang kita lepas itu harus pada kulit yang terbesar. Kulit itu yang mana? Yang angka di depan. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Mana yang paling besar? Ini kan? Maka ini yang kau buang 2. Jadi konfigurasinya yang tepat adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D7. Inilah konfigurasinya. Kenapa? Karena ini udah dibuang 2. Yang dibuang itu harus angka yang terbesar di depannya. Kalau ini kayak mana bang? Atau pak gitu ya, makanya sama aja. Kalau ini juga dia kita buang 3. Yang kulit terbesar 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Berarti yang terbuang yang besar itu kan di sini. Ini kan 4. Nah, cuman ini masih 2 yang dibuang. Satu laginya dari mana? Satu laginya dari sebelahnya. Maka ini tinggal 5. Maka konfigurasi yang tepat adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5. Inilah konfigurasi yang tepat. Oke, kita masuk aturan yang kedua. Nanti selebihnya saya jelaskan di bilangan kuantum di konten berikutnya. Saya kasih singkat aja nih. Kalau yang kedua ada kaidahan katanya ya kan. Kalau kaidahan ini adalah kaitannya ke orbital. Cara bagaimana? Gini. Kalau kaidahan itu nanti dia maksudnya begini. Pengisian elektron harus sendiri dulu. Lalu dipasangkan dalam orbital. Orbital itu adalah tempat elektron. Nah, jadi contohnya gini. Misalnya kita mau mengisikan 3P4. Kita tahu nanti P itu kotaknya ada 4. Kotaknya P nanti ada 4. Kotak TP-nya itu ada 3. 1, 2, 3. Saya buat satu lagi di sini 3P4, bentuk yang benar sama bentuk yang salah gitu ya. Nah, kan yang mau kita isikan kan nanti 4. Nanti keempat itu 1, 2, 3, 4. Ini salah, tak boleh. Yang boleh itu bagaimana? Sendiri dulu, baru dipasangkan. Ini yang benar. Oke, yang terakhir adalah larangan Pauli. Kalau larangan Pauli, nanti ini juga arahnya ke bilangan kuantum. Konten berikutnya mungkin saya jelaskan, tapi ini saya singkat aja dulu, nggak apa-apa. Kalau larangan Pauli bahwa tidak ada
elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Apa itu bilangan kuantum? Nanti kita bahas berikutnya. Oke? Sedikit saya mau kasih soal kuis atau apalah ya. Silakan letakkan di kolom komentar. Saya mau lihat kalian mengkonfigurasi unsur yang ingin saya buat. Tuliskan konfigurasi dari pakai subkulit ya. Tuliskan konvel subkulit dari A, B. A saya ambil P15. Kemudian saya ambil Mg 12, 2 positif. Kemudian C saya ambil F-9. D saya ambil Cu pos 29. Cu 2 pos lah, sorry. Oke, silakan diletakkan di kolom komentar. Kira-kira kalau ada yang mau kalian tanyakan, silakan tanyakan dulu. Nanti letakkan di kolom komentar atau dimanapun. Jadi boleh chat pribadi saya juga boleh. Bagi yang tahu gitu ya, kalau nggak tahu ya udah nggak apa-apa. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan jangan lupa like dan komen, like dan share ya. Karena semakin banyak like atau subscribe kalian, kita semakin semangat untuk melakukan konten-konten berikutnya. Oke, ini aja untuk hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu di konten-konten berikutnya.